Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku di hari Jumat yang indah ini kepada semua sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dikumpulkan berjamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da subuh Jumat yang indah ini, marilah kita buka bersama di dalam surat Jumu'ah sesuai kajian hari ini, sama-sama hari Jumatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil baliqul quddusil azizil hakim, yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yusabbihu lillah, semuanya bertasbih, mensucikan Allah, kecuali manusia. Karena manusia cenderung hanya bisa mensucikan hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya. Jadi makna mensucikan itu yang bagaimana? Makna mensucikan itu adalah ketika manusianya hanyalah ingat, hanyalah zikir, hanyalah menghadirkan kewujudan dirinya sendiri di dalam hatinya, daripada menghadirkan, daripada ingat, daripada zikir bahwa hanya Allah yang wujud, bahwa hanya Allah yang ada, bahwa hanya Allah yang hidup, bahwa hanya Allah yang nyata, dan hanya Allah yang berkuasa atas dirinya. Itulah yang dimaksud bertasbih, yakni yang ada hanya Allah, tidak ada manusianya. Tapi berhubung manusianya di dalam hatinya jadi Tuhan, maka yang ditasbihkan, maka yang diingati, maka yang dinyatakan, dihadirkan di dalam hatinya
hanyalah dirinya sendiri. Maka hanya manusia saja yang tak bisa bertasbih kepada Tuhannya. Karena manusia hanyalah menjadi rasul-rasulnya iblis dan setan. Manusia hanyalah menjadi budak-budaknya hawa nafsunya sendiri-sendiri. Karena itulah manusia tidak akan pernah bisa bertasbih selamanya. Inilah manusia yang buta huruf, manusia yang buta suara. Jadi manusia buta huruf dan buta suara. Dari siapa huruf ini ada? Dari siapa suara ini ada? Inilah yang dimaksud buta huruf dan buta suara. Karena kita semua, ya termasuk saya, selama ini hanyalah membaca huruf, hanyalah membaca suara iblis dan setan saja. Jadi kalau kepada iblis dan setan serta hawa nafsunya, ia merasa tahu, merasa ingat kepada kewujudan huruf, kepada kewujudan suara yang ada di dalam hatinya. Sangat terang benderang keberadaan iblis dan setan di dalam hatinya daripada keberadaan dan kewujudan Allah di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud manusia itu buta huruf dan buta suara akan Tuhannya. Karena manusia di dalam hatinya hanyalah mensucikan, mengingati, mendikiri awake dewe. Inilah yang dimaksud para rasul itu tak berhuruf dan tak bersuara. Kenapa? Karena berhurufnya, karena suaranya dianggap huruf dan suaranya sendiri. Inilah manusia yang dirajai oleh hawa nafsunya di dalam hatinya. Jadi dari sini kita bisa menilai, kita bisa melihat sendiri keadaan diri kita. Aku Abdul Halim ini jadi rasulnya iblis atau jadi rasulnya Allah? Abdul Halim ini jadi utusan iblis ataukah jadi utusan Allah? Abdul Halim ini di dalam hatinya menjadi pesuruh-pesuruh iblis atau pesuruh-pesuruh hawa nafsunya ataukah menjadi pesuruh-pesuruh Allah? Hanya Abdul Halimnya sendiri yang bisa merasakan. Hanya Anda sendiri yang bisa menilai, yang bisa merasakan, yang bisa menyaksikan keadaan hati Anda sendiri-sendiri. Mari kita lanjutkan ayatnya, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya,
menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah bukti ayatnya bahwa kita selama ini jadi manusia, jadi orang, jadi seseorang yang sesat. Dengan senyata-nyatanya tersesat dari jalan Tuhannya. Sehingga kita buta huruf akan Tuhannya, buta suara akan Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhannya, bagaimana mungkin Allah Gusti Rama Bapa bisa suci kewujudannya, sementara kita manusia menajisi, mengotori hati kita dengan diri kita sendiri. Ya, selamanya yang disucikan hanyalah hawa nafsune dewe-dewe. Maka dari itu didatangkanlah Rasulnya Allah ini untuk menyeru manusia-manusia yang masih tersesat. Maka datanglah Rasulnya Allah ini untuk melawan atau menyeru kepada rasulnya iblis. Jadi manusia-manusia yang tersesat kepada Tuhannya itu karena jadi rasul-rasulnya iblis, jadi utusan-utusan iblis, jadi kaumnya iblis, jadi pengikut-pengikutnya iblis, berada di dalam langkah-langkah setan yang mana selalu ingkar kepada Tuhannya, selalu syirik, selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di dalam hatinya. Maka didatangkanlah seorang rasul yang menyeru kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhannya, supaya mereka menjadi utusan Tuhannya lagi, agar mereka menjadi rasulnya Tuhannya lagi, agar mereka menjadi budaknya Allah lagi, agar mereka selalu ingat zikir hanya kepada Tuhannya daripada kepada dirinya sendiri. Inilah kedatangan seorang Rasulullah. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ulama yang mana yang menjadi pewarisnya para nabi? Ulama itu adalah hanyalah orang-orang yang hanya menyeru manusia kepada Tuhannya, ke jalan Tuhannya, bukan yang lain. Bukan yang bla 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 itu. Malah yang bla 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 itu tambah menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Jadi seorang rasul itu hanya satu yang ditugaskan kepadanya, hanya untuk menyeru manusia agar manusia mau rela ridho meninggalkan diri manusianya di hatinya. Hanya itu. Supaya apa? Supaya manusia menjadi kaumnya Rasul itu. Bagaimana mungkin kita mengaku-ngaku di dalam hati kita menjadi kaumnya Rasulullah,
menjadi kaumnya Nabi Isa, menjadi kaumnya Nabi Muhammad, menjadi kaumnya Nabi Musa. Tapi kita selama ini tidak ikut jalannya para rasul, tapi malah kita ikut jalannya pembangkang yang sombong, yaitu jalannya iblis. Apa itu? Iblis tak mau sujud kepada Adam. Selamanya manusia takkan mau bersujud kepada asal usul kejadian manusianya yang dari tanah yang selama ini diinjak-injak sendiri oleh dirinya. Inilah manusia yang durhaka kepada ibunya. Ibunya diinjak-injak. Tidak sadar bahwa kita datangnya dari ibu bumi. Tidak sadar bahwa kita ini material ibu bumi. Maka dari itu disyariatkan, diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi bukan 5 waktu itu tujuannya. Bila kita tidak menjadi Rasulnya Allah, ya salah jalan, tersesat, malah sholat 5 waktu hanya sebagai keagungan, kesucian iblisnya saja. Tambah sholat, tambah sesat, tambah zakat, tambah sesat, tambah puasa, tambah sesat, tambah haji, tambah sesat, tambah duha, tambah sesat, tambah tahajud, tambah sesat, baca Al-Quran, tambah sesat, sholawatan, tambah sesat, zikiran, tambah sesat. Kenapa kok sesat? Karena yang membaca, yang merasa bersuara masih manusianya. Dianggap Allah itu, Tuhan itu jegidek wae, ora iso popo, yang bisa apa-apa hanyalah diri kita sendiri. Itulah kaumnya, itulah pengikut-pengikutnya iblis. Jadi para rasul itu sholat bukan tujuan. Sholat itu hanyalah buruk, barokah. Sholatnya, ibadahnya, sholawatannya, zikirannya, amalnya barokah apa tidak? Dibawa melesat menuju Tuhannya apa dibawa melesat menuju iblis yang dipertuhankan selama ini di dalam hatinya? Inilah manusia-manusia yang buta huruf, buta suara Tuhannya, yang terang benderang di dalam hatinya iblisnya. Inilah keadaan yang suram, keadaan gelap gulita, nabrak-nabrak. Karena mata hati kita buta, ya nabrak-nabrak semua, diakui sebagai lagunya sendiri, sebagai hurufnya sendiri, sebagai suaranya sendiri. Karena Allah dianggap najis, Allah dianggap kotor, Allah dianggap musuh. Maka dari itu dihengkanglah, disenyapkanlah, disucikanlah di dalam hatinya dari Allah. Allahnya najis, ora kanggu. Yang disucikan hanya awake dewe-dewe di dalam hatinya. Inilah manusia yang buta huruf, buta suara. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diterang benerangkan hatinya supaya tidak buta huruf, tidak buta suara lagi, bahwa huruf, bahwa suara itu hanya milik Tuhannya.
Maknanya buta suara dan buta huruf itu ketika Nabi Muhammad ora iso berhuruf lagi, ora iso bersuara lagi. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Inilah yang dimaksud para rasul itu buta huruf, buta suara. Kenapa? Huruf dan suara hanyalah milik Tuhannya. Inilah cara mensucikan Tuhannya di dalam hatinya para rasul. Rasul-rasulnya Tuhan. Maka yang ada dan yang muncul di dalam hatinya hanyalah hikmah ketuhanan. Kadang para rasul itu ada yang disampaikan kepada umat dan ada pula yang disimpan sendiri. Maknanya para nabi tidak wajib menyampaikan wahyu-wahyu ilahi. Akan tetapi hanya para rasul lah yang wajib menyampaikan amanah-amanah dari Tuhannya agar manusia mau meniti jalan asal usulnya lagi. Asal usul manusianya tidak ada, ya seharusnya manusia memang tak ada. Kenapa manusia harus ada? Karena iblis dan setan telah membelenggunya sehingga manusia merasa paling ada daripada keadaan, kenyataan Tuhannya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang ketiga. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kaum manusia ini selama ini hubungannya bukan kepada Allah, melainkan manusia hubungannya dengan hawa nafsune dewe-dewe. Kenapa? Karena manusia masih di dalam neraka hawiyah, neraka hawa nafsunya sendiri, terbelenggu lama di dalam dirinya sendiri. Maka di hari yang mulia, di hari yang Jumat ini, janganlah berkumpul berjamaah dengan iblis setan yang selama ini menaungi jiwa kita, yang selama ini menyesatkan jiwa kita, yang selama ini membutakan jiwa kita. Maka protes dan berjihadlah, perangilah Tuhan-Tuhanmu yang ada di dalam hatimu agar engkau bisa terbang bebas pulang menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah sehebat-hebatnya hubungan, disitulah sesuci-sucinya hubungan, disitulah semulia-mulianya hubungan ketika manusia sudah terhubung dengan Tuhannya di dalam hatinya. Babakan iman akidah, babakan kepercayaan, babakan agama dan bertuhan itu di dalam hati, bro. Bukan di dalam hayalan-hayalan dirimu sendiri. Maka dari itu bukti bahwa Allah hanya menyaksikan hatimu. Bukan sholatmu yang buruk itu, bukan ibadah-ibadahmu yang buruk itu, bukan sholawat-sholawatanmu yang buruk itu, bukan ilmu-ilmumu yang buruk itu, bukan amal-amalmu yang buruk itu, bukan apapun yang engkau bangga-banggakan di dalam hatimu, bukan itu.
Tapi hubunganmu kepada Tuhanmu ketika dirimu rela, ridho, kembali ke asal usulmu, itu yang disaksikan oleh Tuhanmu. Jangan tertipu dengan amal-amalmu. Karena amalmu itu akan selalu membawa ke lembah dosa daripada menuju keselamatan. Karena dirimu di hatimu belum rela, belum ridho bahwa semua yang ada ini hanya Tuhanmu. Itulah sebaik-baiknya hubungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah lama kita lakukan. Jadilah, kembalilah ke asal usulmu, jadi Rasulullah. Karena yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah ya seluruh manusia ini loh. Nur Muhammad itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingin menjadi kaumnya, umatnya, ya jadilah Nur Muhammad. Pulang jamaah bersama-sama menuju Nurullah, ya kuwi uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.